Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa memulai perkuliahan perdana pada mata kuliah manajemen pendidikan. Meskipun kita amat telat, bahkan keluar dari jadwal, tapi alhamdulillah berkat niat dan ikhtiar kita semua, sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu kekosongan ini. Dan sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf karena seharian saya keliling Pindrang dan Segerap dan baru sampai di rumah. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, Anda semua, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Maka baiklah, kita akan memulai dengan melakukan presensi dulu. Pertama, Muhammad Firman, Nurul Abibi, Hastuti Indriani. Hadir, Pak. Fitria Ningsi. Darmin Wutun. Hadir, Ustaz. Ashar. Rosita. Hadir, Ustaz. Sarina. Hadir, Ustaz. Sul Padli. Nurul Arifah. Hadir, Ustaz. Muhammad Hafiz. Hadir Pak Ustaz. Oke. Hafiza Nurlaili. Nurul Aisyah. Musdalifah Muhtar. Hadir, Ustaz. Rodatul Ilmi. Hadir, Ustaz. Rezkia. Muhammad Arif Mursalin. Hadir Ustaz. Fathullah. Hadir Ustaz. Nawal Saada. Hadir, Ustaz. Muhammad Ma'arif Majidi. Hadir Ustaz. Nur Khalisa. Hadir, Ustaz. Aulia Nurul Hidayah. Hadir, Ustaz. Nur Fitrianti. Hadir, Ustaz. Marwan. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Muhammad Syawal Ariski. Hadir Ustaz. Sabir. Hadir Ustaz. Mutmainah. Hadir, Ustaz. Muhammad Rizwan Liling. Hadir Ustaz. Hadir. Nur Hidayah. Hadir, Ustaz. Muhammad Fathur Rahman. Hajar Aswad. Ayu Amerida. Hadir, Ustaz. Oke, masih ada nama? Ajar Rasa Ustaz hadir Ustaz. Ya. Ajar Rasa Ustaz hadir. Wah. Jadi tadi Ustaz.
Hampir ini Alfa Hajar Aswad ya. Langsung jelek tadi yang Ustaz. Afwan Nurul Ustaz. Afifi hadir Ustaz. Siapa? Nurul Afifi. Nur Afifi. Hajar Aswad tadi Ustaz. Afwan jelek jaringan. Oke ya, yang tidak hadir tadi Muhammad Firman, Nur Afifi sudah, Fitri Aningsi, ada, Ashar, Hafisa Nurleli, Nurul Aisyah, Afwan Ustadz, Nurul Aisyah tadi masuk Zoom tapi keluar karena jaringannya Ustadz. oke, Rezkia, terakhir Muhammad Fathur Rahman. Alhamdulillah hari ini yang hadir 26 orang tanpa keterangan 6 orang. Baiklah, Anda semua, kita sedikit membahas tentang perkuliahan manajemen pendidikan Islam. Jadi, Ananda sebagai calon guru, bahkan calon pengelola lembaga pendidikan Islam, tentu membutuhkan wawasan, pengetahuan tentang manajemen pendidikan. Jadi, ketika orang berkecimpung di dalam dunia kelembagaan, organisasi, bahkan ingin bekerja secara profesional, maka tentu ilmu manajemen pendidikan Islam itu sangat dibutuhkan. Jadi itulah urgensinya, pentingnya kita belajar manajemen pendidikan agar kita memiliki wawasan, pengetahuan tentang bagaimana mengelola lembaga pendidikan agar bisa berjalan dengan baik, bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan tentu bisa mencapai kualitas atau standar mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tentu bisa mencapai akreditasi sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi manajemen pendidikan ini juga membangun semacam otokritik ya. Jadi seseorang yang memiliki otokritik tentu diawali dengan sikap kepedulian terhadap lembaga pendidikan, bagaimana pelaksanaan program dan seterusnya. Tentu kita membutuhkan rasa kepedulian ya. Jadi rasa kepedulian, dari situ muncul otokritik ya, memberikan masukan-masukan terhadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ini manajemen pendidikan memberikan kita inspirasi seperti itu. Kemudian tentu di dalam mata kuliah ini kita akan diberikan semacam wawasan tentang kepemimpinan, leadership. Jadi dalam Islam itu ya disebutkan kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun ar-ra'iyah. Jadi setiap kita ini adalah leader, dan setiap leader tentu akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Jadi oleh karena itu melalui dengan mata kuliah manajemen ini kita akan mendapatkan atau sharing tentang apa tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang seorang pemimpin, terutama di pemimpin di lembaga pendidikan Islam itu. Bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah, bagaimana membangun partisipasi masyarakat atau membangun partisipasi sivitas akademika, bagaimana mengembangkan kemitraan, bagaimana membangun kompetisi, bagaimana mempertahankan dan mengendalikan mutu itu sendiri. Jadi ini melalui mata kuliah ini insya Allah kita akan belajar banyak tentang masalah kepemimpinan, dan tentunya kita coba
mengelaborasi tentang pola-pola kepemimpinan, praktek kepemimpinan sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, praktek kepemimpinan yang dipraktekkan oleh khulafaur rasyidin, tabi'in sampai kepada para pemimpin dunia yang terkenal, dan ini juga menjadi bagian dari kajian dalam manajemen pendidikan. Dan Anda semua yang saya banggakan, ya tentu di dalam perkuliahan kita ini berbasis research ya. Jadi pendekatannya adalah student centered learning, berpusat kepada mahasiswa, dan orientasinya nanti basisnya adalah berbasis penelitian. Jadi suatu ilmu dianggap bisa berkembang dengan baik, dianggap lebih dinamis ketika ilmu itu dikomparasikan, dihubungkan dengan dunia realitas. Jadi tentu di sini nantinya Anda semua diharapkan bagaimana mengkaji, meneliti di lapangan tentang tema-tema yang akan kita kaji nantinya, dan misalnya tentang kurikulum. Jadi kalau kelompok 1 tentang kurikulum, maka kelompok 1 itu pergi mencari sekolah untuk meneliti, mempertanyakan tentang bagaimana manajemen kurikulum yang diterapkan di sekolah atau di madrasah atau di pesantren. Jadi carilah sekolah di sekitar tempat tinggal Ananda semua untuk diteliti nantinya. Tapi sebelum turun ke lapangan, Ananda tentu diharapkan membaca dulu literatur tentang kurikulum itu. Jadi ada konsep teori kurikulum yang kita pelajari, lalu kita hubungkan dengan praktek di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren, lalu kita coba tulis dalam bentuk karya ilmiah atau makalah, lalu kita presentasikan di depan teman-teman. Jadi itulah yang saya selalu lakukan tentang perkuliahan, yakni berbasis research atau berbasis penelitian. Dan alhamdulillah mahasiswa cukup merespon, antusias, bahkan bertambah wawasannya karena di samping belajar teori juga membaca fakta, membaca apa yang dipraktekkan di lapangan. Saya kira Ananda bisa lakukan hal ini ya. Ada yang ingin komentar? Silakan. Gimana? Marwan? Ya, sebelum turun penelitian ada bimbingan sebelumnya Ustadz? Ya, ini namanya riset mini ya. Riset mini tidak seperti penelitian skripsi ya seniornya ya. Jadi kita riset mini, penelitian kecil-kecilan, kita hanya turun wawancara, ya bertanya, mengamati terkait dengan manajemen kurikulum misalnya. Jadi makanya dibaca dulu apa itu manajemen kurikulum. Dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu evaluasi. Jadi itu kalau dalam manajemen kan kata kuncinya itu ya POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada actuating atau pelaksanaan, dan ada controlling atau evaluasi. Jadi itu sekitar itu yang akan kita tanyakan di bawah di lapangan. Tapi timnya nanti sebelum turun ke lapangan ya dibaca-baca dulu tentang kurikulum kalau itu tugasnya, atau sarana dan prasarana, atau keuangan, atau peserta didik. Jadi itu kita baca dulu ya. Jadi insya Allah itu nanti pertemuan ya keempat ya, itu untuk kelompok 1. Jadi sekarang bisa nanti ya ketua rombel itu mempersiapkan
membagi kelompoknya, kelompok tim, dan mendistribusikan tugasnya, dan tentu ya bisa sambil mempersiapkan kita tetap lanjutkan perkuliahan dengan mempermantap tentang konsep-konsep manajemen pendidikan itu sendiri. Jadi itu yang saya selalu lakukan di masa pandemi juga seperti itu. Dan sekolah yang dipilih tidak apa-apa kalau ada di samping rumahnya, itu yang diteliti. Jadi tergantung kesepakatan anggota tim. Jadi itu sangat mengasihkan sesungguhnya, tidak hanya berkutat di perpustakaan, mengerjakan tugas makalah, tetapi turun ke lapangan melihat fakta yang terjadi. Apakah sekolah itu menerapkan tentang misalnya manajemen keuangan, ya. Apa itu manajemen keuangan, ya? Mulai dari mencari donasi, pemasukan, lalu pengelolaan belanja, pertanggungjawaban, dan seterusnya. Apakah teori ini juga diterapkan di madrasah ini, ya? Itu akan kita kolaborasi nantinya. Jadi kurang lebih seperti itu jalan ceritanya tugas kita nanti. Mungkin masih ada tanggapan dari Anda semua? Kira ya dipahami ya. Nah, jadi itu dilakukan riset mini ya, penelitian sederhana. Jadi silakan pilih nanti sekolah apa yang akan diteliti. Itu sembarang saja sekolah yang dianggap terjangkau. Jadi kemudian yang ada nanti saya akan kirim RPS-nya. Ya, silakan cari referensi sesuai dengan yang saya kirim. Kalau tidak ada ya ada alamat repositori kumpulan karya ilmiah saya, ada linknya saya akan kirim. Itu silakan di-download semua ya. Karena situ ada kurang lebih 10 buku saya yang terkait dengan masalah manajemen pendidikan. Silakan di-download, diambil saja, saya tidak jual buku saya. Ya, saya memang hibahkan untuk mahasiswa, baik untuk masuk S1, S2, maupun S3. Jadi kurang lebih seperti itu. Perkuliahan kita tentu perkuliahan kita menganut blended learning ya. Perkuliahan campuran. Ada yang offline, ada yang online. Jadi online-nya itu nanti kita lakukan kalau dalam kondisi darurat ya. Kalau suasana normal kita akan offline seperti biasa. Jadi seperti hari ini ya kita dalam kondisi darurat ya, karena ada tugas ini sudah kurang lebih 1 bulan saya rencanakan bersama tim saya untuk pergi melakukan penelitian. Ya baru hari ini ada waktu ya. Jadi karena kondisi darurat maka kita akan melakukan perkuliahan secara online. Tapi kalau kondisi normal kita akan berupaya kuliah secara offline. Lalu tentu yang diharapkan juga Anda semua kedisiplinannya, saya berupaya setiap kali masuk diawali dengan presensi ya. Jadi presensi itu ya tentu sangat menentukan. Meskipun sama nilainya, tapi kadang yang membedakan itu kehadirannya. Karena ini aplikasi tidak bisa direkayasa. Ya kalau sudah masuk di dalam di absen, sudah alfa tidak bisa dikasih hadir kalau sudah terkirim. Ya itu bahayanya. Ya, Anda sudah tahu minimal 75% kehadiran itu terbaca di Sispo. Jadi kalau misalnya 5 kali tidak hadir, ya kayaknya sudah tidak terbaca di Sispo. Langsung terblokir. Lalu tugas yang lain seperti UAS, UTS, UAS ya, tidak usah dipusingin lah gitu ya. Nanti kalau ujian mid semester dan ujian akhir semester, saya selalu menyampaikan open book ya. Jadi open book, silakan dibuka bukunya kalau ujian mid semester dan ujian akhir semester. Ya, daripada saya larang membuka buku, ternyata dia buka kan berdosa. Jadi lebih baik dibiarkan saja, silakan dibuka.
Ya, bukunya supaya sama-sama masuk surga. Masa cuma mau dapat nilai mata kuliah manajemen pendidikan Islam, justru itu yang menjebak, menjerumuskan masuk neraka, kan tidak elok lah seperti itu ya. Jadi lebih baik saya buatkan buka kerang, silakan dibuka bukunya. Tapi tentu soalnya agak unik juga ya, karena membutuhkan penalaran yang tentu yang diharapkan itu adalah pemikiran murni dari Ananda semua. Bukan dari Google, bukan dari buku, tapi murni dari kemampuan penalaran Ananda semua. Tapi tidak keluar dari wilayah yang kita bahas selama dalam perkuliahan. Nah, sekiranya itu untuk penilaian. Makalahnya silakan dibuat berdasarkan di buku panduan pedoman penulisan karya ilmiah di Yayan. Kemudian di sini siapa ya ketua rombelnya? Ada usulan atau sudah ditetapkan ya? Siapa? Ashar? Kemarin Ya. disepakati Marwan Ustadz. Oh, Marwan ya. Oke ya. Saudara Marwan yang jadi ketua rombel, insya Allah ini Marwan akan menjadi leader di masa depan ya. Jadi sekarang kita belajar menjadi pemimpin kecil dulu ya. Ketua rombel itu kan belajar jadi ketua pemimpin, menjadi pemimpin. Jadi kalau kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, insya Allah penuh dengan keberkahan. Ya, jadi saudara Marwan jadi ketua rombel, alhamdulillah kalau sudah disepakati, dan tentu Marwan ini akan banyak berkomunikasi dengan saya terkait dengan perkuliahan, dan kalau ada hal misalnya ini tidak apa-apa juga melalui dengan WA Group, kita akan banyak mendiskusikan tentang hal itu. Jadi Ananda jangan sungkan ya menyampaikan hal-hal yang mungkin dianggap perlu untuk didiskusikan. Begitu juga dalam perkuliahan ya. Dalam perkuliahan itu yang saya suka adalah mahasiswa yang cerewet ya. Mahasiswa yang suka ribut, ya. Jangan kalem. Ya, kenapa ya? Karena semakin banyak mengeluarkan pendapat, semakin ketahuan wah ternyata orang ini hebat ya. Ternyata orang ini si Ashar punya banyak pemikiran itu ya, unik gitu. Atau Sabir ini pemikirannya selalu kontroversi. Tidak apa-apa itu ya. Kita ini dunia mahasiswa, jangan takut salah, jangan takut berbeda. Semuanya diapresiasi. Satu contoh ya. Dulu ada mahasiswa ini di jurusan perikanan itu. Ada tugas dari dosen disuruh mencari jawaban kepada mahasiswanya, cari apa penyebab ikan itu bisa bertahan di akuarium. Nah, itu pertanyaannya sederhana. Dari semua mahasiswa ya, kurang lebih 30, hampir semua mahasiswa ya, mencari jawaban itu. Apa yang membuat ikan bisa bertahan hidup di akuarium? Ternyata ada mahasiswa satu, dia cari yang lain. Dan dia teliti adalah apa yang membuat ikan di akuarium bisa mati. Nah, itu kan dari sekian yang mengikuti perintah dosennya, ternyata ada satu orang yang berpikir terbalik. Dan yang berpikir terbalik itulah yang mendapat nilai tertinggi. Karena mencari sesuatu di luar dari kebiasaan. Itulah yang disebut dengan berpikir out the box. Jadi berpikir di luar dari kebiasaan, di luar dari frame, kerangka, yang selama ini dianggap sudah matang, sudah mapan, ternyata dia mampu berpikir di luar dari dugaan-dugaan dalam kerangka berpikir orang banyak. Jadi itu yang diharapkan ya di dalam perkuliahan ini, jangan takut salah, jangan takut berbeda, silakan disampaikan, semuanya itu punya nilai, punya manfaat. Ya, karena Tuhan saja itu menciptakan segala sesuatu, itu memiliki nilai, memiliki manfaat, tidak ada yang sia-sia. Jadi apapun yang Ananda semua sampaikan itu tidak ada yang sia-sia. Yang penting niatnya itu ya untuk pengembangan keilmuan. Karena ada juga
mahasiswa ya sembrono sembarang disampaikan, terkesan main-main itu ya, janganlah gitu ya. Karena ini kegiatan ilmiah, jadi kita akan mencoba mengisinya dengan hal-hal yang bersifat ilmiah, gitu ya. Bukan untuk main-main lah seperti itu. Oke, Nanda semua, ada hal yang perlu disampaikan? Silakan. Afwan Ustaz, saya baru-baru masuk Zoom. Oke. Sudah kata dari absen orang? Ini lain juga pertanyaannya nih Firman ya. Nah, Firman ada penampakan ya? Oke, saya lihat dulu. Iya, Ustaz. Firman, untung Firman menyebut dirinya. Oke, sudah selesai Firman. Dari merah menjadi warna biru. Iya, makasih Ustaz. Anda selamat dari jurang neraka jahanam itu. Oke, nanti kita diskusikan di WA Group. Jika ada hal yang belum tuntas atau masih bingung, ya nanti Marwan yang akan memimpin diskusi di WA Group kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kita tentunya sebagai jamaah, sebagai anggota, sebagai warga, tentu kita harus menghargai keputusan Marwan selaku top leader kita di di kelas rombel PBA 32 ini. Sekira demikian Anda semua, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini dan kita saling membantu. Alhamdulillah, semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Kita bisa mengisi waktu yang luang ini untuk melakukan kuliah perdana. Dan saya menyampaikan permohonan maaf karena melakukan hal-hal yang tidak terbiasa. Ini karena ada faktor yang di luar dari kendali kita. Sekira demikian, marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ya, Anda semua, kalau saya itu Zoom, saya selalu rekam. Dan ketika nanti kita kuliah, kita online, saya rekam.